Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era kepemimpinan Sayyidina Umar, dalam suatu periode yang dikenal sebagai Tahun Abu, masyarakat Arab tengah dilanda masa kelaparan yang mengerikan. Curah hujan terhenti, pepohonan menjadi gersang, binatang-binatang mati, dan tanah yang mereka pijaki terlihat gelap bak abu. Pada suatu malam, Khalifah Umar dan sahabatnya, Aslam, memutuskan untuk menjelajahi sebuah kampung terpencil di tengah gurun yang sepi. Tiba-tiba, mereka terkejut saat mendengar tangisan kecil yang melengking dari sebuah kemah yang sudah hancur. Dengan cepat, Umar bin Khattab dan Aslam mendekati kemah itu, ingin memeriksa apakah penghuninya membutuhkan pertolongan. Saat mereka berdiri di depan kemah itu, Khalifah Umar bin Khattab menyapa dengan penuh hormat, "Assalamualaikum." Dan seorang wanita menjawab, "Waalaikumsalam." Tanpa mempedulikan sedikit pun, wanita itu melanjutkan kegiatannya, yakni mengaduk-aduk panci. Umar kemudian bertanya dengan lembut, "Bolehkah saya mendekat?" Wanita itu menjawab, "Silahkan, jika Anda membawa kebaikan." Dengan hati-hati, Khalifah Umar mendekati wanita yang sedang mengaduk panci tersebut. Ia bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, siapa yang menangis di dalam sana. Jawaban wanita itu membuat Umar dan Aslam terpaku. "Anak-anakku, mengapa mereka menangis? Apakah mereka sakit?" Wanita itu menjawab, "Tidak, mereka kelaparan." Khalifah Umar bin Khattab dan Aslam menjadi tercengang. Mereka tetap duduk di hadapan kemah itu, berlama-lama. Gadis kecil itu terus menangis, sementara ibunya terus mengaduk-aduk isian pancinya. Umar kembali bertanya dengan perasaan terharu, "Apa yang sedang Anda masak, hai ibu? Mengapa makanan tidak matang dengan baik?" Wanita itu menjawab sambil menunjuk pancinya, "Lihatlah sendiri." Tanpa ragu, Sayyidina Umar dan Aslam melihat isian panci tersebut. Mereka sangat terkejut ketika melihat apa yang ada di dalamnya. Dengan keheranan yang tak terkira, Sayyidina Umar berseru, "Apakah Anda sedang memasak batu? Apakah Anda memasak batu-batu ini untuk menghibur anak-anak Anda?" Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak pernah melihat ke bawah untuk memastikan apakah kebutuhan rakyatnya terpenuhi atau tidak. "Lihatlah saya adalah seorang janda. Sejak pagi, saya dan anak-anakku belum makan apapun. Saya bahkan memerintahkan anak saya untuk berpuasa dengan harapan mendapatkan rezeki ketika waktu berbuka tiba. Namun, ternyata kami tidak mendapatkannya. Ketika waktu maghrib tiba, makanan belum juga ada. Anak-anakku terpaksa tidur dengan perut yang kosong. Aku mengumpulkan sejumlah batu-batu kecil dan meletakkannya dalam panci yang telah aku isi dengan air. Kemudian, aku memasak batu-batu tersebut dengan maksud untuk membohongi anakku, berharap dia akan tertidur lelap hingga pagi tiba. Namun kenyataannya tidak demikian. Mungkin karena rasa lapar, dia sering terbangun dan menangis meminta makan." Wanita itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Namun, apa yang bisa aku lakukan? Sungguh, Umar bin Khattab tidak layak menjadi pemimpin. Dia tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya." Mendengar penuturan wanita itu, Aslam pun berniat untuk menegur wanita tersebut. Namun Khalifah Umar mencegahnya. Dengan air mata mengalir, Umar bin Khattab bangkit dan mengajak Aslam segera pulang ke Madinah. Tanpa istirahat, Sayyidina Umar segera memikul karung gandum di punggungnya untuk diberikan kepada janda yang sengsara itu. Ketika mereka sampai di sana, Umar bin Khattab memerintahkan Aslam untuk mengangkat karung gandum ke punggungnya. "Angkatlah dan letakkan di punggungku," ujar Umar. Namun Aslam berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikul karung tersebut." Umar menegurnya dengan tegas, "Aslam, janganlah menghantarkan aku ke dalam neraka. Kamu akan menggantikan tempatku dalam memikul beban ini. Apakah kau berpikir bahwa kamu akan menanggung beban ini di hari pembalasan yang kelam?" Umar menjawab dengan wajah merah padam, membuat Aslam tertunduk. Dengan susah payah, Khalifah Umar berjuang untuk memikul karung gandum tersebut. Angin berhembus membelai tanah Arab yang dilanda krisis. Ketika mereka tiba di tempat wanita tersebut, Khalifah Umar langsung memberikan sejumput gandum dan membantu wanita itu dalam memasak. "Masukkan gandum ke dalam panci, dan biarkan aku yang mengaduknya," ucap Umar sambil meniup asap untuk menghidupkan api. Setelah masakan matang, Umar mengajak keluarga miskin itu untuk makan. Wanita itu memanggil anak-anaknya, "Ayo, kemari, mari kita makan." Sambil melihat mereka makan, Umar duduk dengan senyum di hatinya. Perasaannya lega karena melihat anak-anak kecil itu kembali bahagia.
Wanita itu mengucapkan, "Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang lebih baik. Engkau lebih baik daripada Khalifah Umar." Umar menjawab, "Berkatalah yang baik-baik, besok temui Amirul Mukminin dan kau akan bertemu denganku di sana. Insya Allah, ia akan memenuhi kebutuhanmu." Pada hari berikutnya, wanita itu datang ke Baitul Mal. Umar menyambutnya dengan senyum bahagia. Ketika wanita itu melihat wajah Khalifah, dia menyadari bahwa orang yang membantunya semalam adalah Umar bin Khattab, sang Amirul Mukminin. Wanita itu gemetar dan terlihat ketakutan. Dengan rasa bersalah, ia berkata, "Aku minta maaf, aku telah mengucapkan kata-kata zalim kepadamu. Aku siap menerima hukuman yang akan ditimpakan." Umar menjawab, "Engkau tidak bersalah, aku yang bersalah selama ini. Aku berdosa karena membiarkan seorang ibu dan anak kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan hal ini di hadapan Allah? Jika engkau memaafkanku, maka itu sudah cukup." Umar masih sempat datang membawa makanannya sendiri keesokan harinya untuk memenuhi kebutuhan makanan wanita dan anaknya yang kelaparan. Demikianlah kisah Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang tegas namun lemah lembut terhadap rakyat kecilnya. Sebagai khalifah atau pemimpin, Umar tidak pernah terlena dengan jabatannya. Dia selalu ingat akan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Khalifah Umar bin Khattab memiliki sebuah kisah yang sangat menyayat hati. Beliau pernah dianggap gila atau setidaknya kehilangan ingatan. Pada masa itu, orang-orang menduga bahwa itu adalah akibat dari dosa-dosa Umar yang telah menumpuk di masa mudanya. Tidak mengherankan, sebelum memeluk Islam, Umar terkenal sangat temperamental dan juga ahli dalam gulat sehingga dihormati oleh banyak orang di Mekah. Kiai Haji Abdurrahman Ar-Raisi dalam bukunya yang berjudul Kisah Teladan, menjelaskan tentang masa sebelum Umar memeluk Islam. Umar seringkali beramuk tanpa memperdulikan rasa kemanusiaan. Banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban dari amarahnya. Mungkin itulah yang telah menyiksa jiwanya dan menyebabkan terjadinya gangguan jiwa. Orang-orang berpikir ketika melihat Umar seringkali menangis sendirian dan tiba-tiba tertawa dengan keras. Bahkan dilakukannya hal tersebut seorang diri setiap kali sahabat-sahabatnya sedang melaksanakan salat. Abdurrahman bin Auf, sebagai salah satu sahabat yang paling dekat dengan Umar, merasa tersinggung dan sangat sedih mendengar desas-desus tersebut. Terlebih lagi, hampir semua penduduk Madinah sepakat menganggap Umar benar-benar gila, dan tentu saja seseorang yang gila tidak pantas lagi untuk memimpin umat atau negara. Yang lebih mengejutkan, saat Umar sedang memberikan khutbah pada salat Jumat yang lalu, tiba-tiba dia berteriak sendiri, "Hai Sariyah, wahai tentaraku. Bukit itu, bukit itu, bukit itu." Jamaah salat Jumat menjadi kesal karena ucapan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan isi khutbah yang disampaikan. "Oh, Khalifah kita benar-benar sudah gila," gumam penduduk Madinah yang menjadi jamaah salat Jumat. Tetapi, Abdurrahman bin Auf tidak ingin bertindak gegabah. Dia ingin tahu dengan pasti alasan Umar berperilaku seperti itu. "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau berseru-seru di tengah-tengah khutbah? Aku melihat engkau memandang kejauhan," tanya Abdurrahman. Umar dengan tenang menjawab, "Begini, wahai sahabatku. Beberapa minggu yang lalu, aku mengirimkan Sariyah, pasukan tentara yang tidak aku pimpin langsung, untuk membasmi para pengacau. Saat aku sedang memberikan khutbah, aku melihat pasukan itu dikepung oleh musuh dari segala penjuru. Aku juga melihat bahwa satu-satunya benteng yang bisa mereka gunakan untuk bertahan adalah sebuah bukit di belakang mereka. Maka aku berteriak, 'Bukit itu, bukit itu, bukit itu.'" Setengah tidak percaya, Abdurrahman mengernyitkan dahinya. Lalu dia bertanya, "Lalu mengapa engkau sering menangis dan tertawa sendirian di luar waktu salat fardu?" Umar menjawab, "Aku menangis ketika teringat kekejaman yang pernah aku lakukan sebelum memeluk Islam. Aku pernah mengubur hidup-hidup anak perempuanku. Dan aku tertawa jika teringat kebodohanku. Aku juga membuat patung dari tepung gandum dan menyembahnya seolah-olah dia adalah Tuhan." Abdurrahman pun dengan ragu meninggalkan hadapan Khalifah Umar. Ia belum dapat menentukan sejauh mana kebenaran ucapan Umar sebelumnya. Mungkinkah itu adalah bukti kegilaannya yang semakin terbukti? Jawabannya pun menjadi kacau balau. Bagaimana mungkin Umar dapat melihat pasukannya yang berada sangat jauh dari masjid tempat dia memberikan khutbah? Pertanyaan itu terus menghantui pikiran Abdurrahman. Namun akhirnya, bukti datang tanpa diminta. Pasukan yang dikirim oleh Umar telah kembali ke Madinah dengan wajah yang berseri-seri, meskipun terlihat tanda kelelahan dan luka di tubuh mereka. Mereka datang dengan membawa kemenangan.
Komandan pasukan itu menceritakan kepada masyarakat Madinah tentang keganasan perang yang mereka alami. Kami dikepung oleh tentara musuh. Tanpa harapan untuk meloloskan diri dengan selamat, musuh menyerang kami dari berbagai arah dengan kejam, ceritanya. Kami sudah hampir putus asa, kekuatan kami hampir habis. Ketika tiba waktu salat Jumat, kami mendengar seruan gaib yang tajam dan jelas. Bukit itu, bukit itu, bukit itu. Seruan itu diulang 3 kali hingga kami mengerti maksudnya. Lanjutnya, dengan cepat, kami mundur ke lereng bukit dan menjadikannya sebagai perlindungan di belakang kami. Dengan cara ini, kami dapat menghadapi serangan musuh dari satu arah, yaitu dari depan. Itulah awal dari keberhasilan kami. Abdurrahman mengangguk sambil takjub. Demikian juga masyarakat yang sebelumnya menuduh Umar kehilangan ingatan. Mereka kini mengakui kesalahannya. Abdurrahman berkata, biarkanlah Umar dengan kelakuannya yang terkadang melanggar adat. Karena dia dapat melihat sesuatu yang tidak dapat kita rasakan dengan indera kita. Itulah kisah Khalifah Umar. Semoga kisah ini memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.